Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti kelas 1. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk bab 4, yaitu dengan judul Ayo Kita Sholat. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Anak-anakku yang soleh-soleha, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sholat ya. Yang pertama, di subbab pertama, yaitu pengertian sholat. Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa adalah doa. Maksudnya, di dalam sholat itu bacaannya mengandung doa. Kemudian, sholat menurut pengertian syara atau secara istilah yaitu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bacaan takbiratul ihram tahu ya? Ya, bacaan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, itu pengertian dari sholat menurut bahasa dan juga istilah. Selanjutnya, sholat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat ya. Kemudian sholat merupakan ibadah yang paling utama. Melaksanakan sholat wajib itu akan mendapatkan pahala, hukumnya wajib. Jika melaksanakan mendapat pahala, jika meninggalkan kita mendapat dosa. Kemudian sholat fardu artinya sholat wajib, sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sholat fardu itu ada 5 kali dalam sehari semalam. Apa aja ya? Ada sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Melaksanakan sholat itu hukumnya wajib. Artinya, jika kita melaksanakan mendapat pahala, dan jika kita meninggalkan akan mendapat dosa. Hukumnya wajib jika telah memenuhi syarat wajib melakukan sholat. Di antaranya yaitu beragama Islam, mumayyiz, baligh. Jika kalian sudah baligh, maka kalian itu wajib melaksanakan sholat. Itu sudah masuk kewajiban untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, sholat fardu dalam sehari semalam itu ada 5. Yang pertama yaitu sholat subuh, ada 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur, ada 4 rakaat. Yang ketiga yaitu sholat asar, ada 4 rakaat. Yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ada berapa rakaat? Ya, ada 3 rakaat ya. Kemudian yang terakhir yaitu sholat isya. Sholat isya ada 4 rakaat. Jumlah rakaat dalam sehari semalam itu ada semuanya 17 rakaat yang wajib kita laksanakan. Selanjutnya kita akan belajar waktu-waktu sholat. Kapan waktu sholat itu tiba? Yang pertama, sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dimulai sejak terbit fajar.
kira-kira setengah 5 ya. Setengah 5 pagi itu sudah masuk waktu sholat subuh. Jika kalian mendengar kumandang azan sholat subuh, maka bersegeralah kalian bangun, kemudian melaksanakan sholat subuh. Meskipun kalian masih mengantuk, tetap harus bangun melaksanakan sholat subuh, karena pahala sholat subuh itu pahalanya sangat besar. Maka kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan waktu sholat subuh itu berakhir ketika matahari terbit. Ketika kalian sudah melihat cahaya matahari, maka waktu subuh itu akan berakhir. Selanjutnya, waktu sholat zuhur. Kapan itu waktu sholat zuhur tiba? Ya, waktu sholat zuhur tiba itu kira-kira pukul 12 lebih ya. Dimulai sejak matahari tergelincir, yaitu sesudah melewati tengah-tengah langit. Ya, waktu sholat zuhur ini ketika matahari itu bersinar sangat terik ya. Ketika matahari tergelincir dan melewati tengah-tengah langit itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur berakhir ketika datang waktu sholat asar, yaitu ketika bayangan sama dengan bendanya. Maksudnya ketika kalian berdiri di tengah halaman, nah bayangan kalian itu sama dengan tubuh kalian. Nah itu sudah masuk waktu sholat asar, berarti berakhir pula waktu sholat zuhur. Selanjutnya, waktu sholat asar. Kapan itu waktu sholat asar tiba? Ya, waktu sholat asar tiba itu dimulai sejak bayangan lebih panjang dari bendanya. Artinya, jika kalian seperti tadi berdiri di halaman, di tengah-tengah halaman, nah bayangan kalian itu lebih panjang dari tubuh kalian. Itu berarti menandakan waktu sholat asar tiba sekitar pukul 3 lebih, 3 sore ya. Nah, waktu asar berakhir ketika datang waktu maghrib, yaitu sebelum cahaya matahari menguning. Waktu sholat asar ini cukup sempit ya, jadi kalian harus segera melaksanakan sholat ketika sudah waktunya tiba. Selanjutnya, waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu dimulai sejak terbenamnya matahari, yaitu sejak matahari menguning. Ketika matahari terbenam, langit tampak kuning. Nah itu waktu dimulainya sholat maghrib sekitar pukul 6 sore, 6 lebih ya. Nah, waktu maghrib itu berakhir ketika awan merah lenyap dari langit. Ketika awannya sudah lenyap dari langit, maka itu berakhir waktu sholat maghrib. Sehingga waktu sholat maghrib itu sangat pendek. Maka bersegeralah kalian jika sudah ada kumandang azan untuk melaksanakan sholat maghrib. Selanjutnya, sholat isya. Nah, kapan itu sholat isya? Sholat isya itu dimulai sejak awan merah sudah menghilang dan berakhir sampai sebelum fajar sidik. Jadi waktu sholat isya itu cukup panjang ya, sekitar pukul 7 malam sampai ketika mendekati mau sholat subuh sebelum terbit fajar sidik. Nah, meskipun cukup panjang waktunya, kalian tidak boleh menunda-nundanya. Ketika sudah masuk waktu sholat, maka bersegeralah kalian untuk melaksanakan sholat. Nah itu waktu-waktu sholat yang harus kita perhatikan. Jika kalian sudah mendengar kumandang azan, maka kalian harus bersegera untuk melaksanakan sholat. Sholat itu harus tepat pada waktunya agar tidak menjadi orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? Yaitu orang yang celaka itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang selalu menunda-nunda untuk melaksanakan sholat. Meskipun kalian sudah mendengar waktu azan, kalian nantilah. Nah itu termasuk orang-orang yang celaka karena selalu menunda-nunda untuk sholat.
sholat itu adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amal sholat kalian itu bagus, maka amal ibadah yang lain itu akan bagus. Jika buruk sholat kita, maka amal ibadah yang lain pun akan buruk. Artinya, meskipun kita suka bersedekah, suka berbuat baik kepada orang lain, namun kita tidak melaksanakan sholat, maka amal-amalan baik yang kita lakukan itu tidaklah ada artinya. Maka kita harus selalu memperbaiki sholat kita agar kita menjadi bukan termasuk golongan orang-orang yang celaka, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Selanjutnya kalian bisa kerjakan latihan-latihan yang ada di LKS. Untuk pertemuan hari ini Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.